kerukunan antarumat beragama. Nama kelompok. Yang pertama ada Ivon Nandarora Septina Imami. Yang kedua ada Firliana Rahma Putri. Yang ketiga ada Putri Ayu Lestari Mulyadi. Yang keempat ada Retno Diah Pangestu. Yang kelima ada Agustina Dwi Pratiwi. Yang keenam ada Dwi Jaka Pradana. A. Pengertian kerukunan antarumat beragama. Kata kerukunan berasal dari kata dasar rukun, berasal dari bahasa Arab yakni ruknun atau rukun. Jamaknya arkan berarti asas atau dasar. Misalnya, rukun Islam, asas Islam atau dasar agama. Rukun secara adjektiva berarti baik dan damai, tidak bertentangan. Kita hendaknya hidup rukun dengan tetangga, bersatu hati, bersepakat. Merukunkan berarti mendamaikan, menjadikan bersatu hati. Merukunkan perihal hidup rukun, rasa rukun, kesepakatan, kerukunan, hidup bersama. Sedangkan yang dimaksud kehidupan beragama ialah terjadinya hubungan yang baik antar penganut agama yang satu dengan yang lainnya dalam satu pergaulan dan kehidupan beragama, dengan cara saling memelihara, saling menjaga, serta saling menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian atau menyinggung perasaan. Kata kerukunan hanya digunakan atau berlaku dalam kehidupan pergaulan. Kerukunan antar umat beragama bukan berarti merelativir agama-agama yang ada, melebur kepada satu totalitas atau sinkritisme agama, dengan menjadikan agama-agama yang ada menjadi mazhab dari agama totalitas itu, melainkan sebagai cara atau sarana untuk hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antar golongan umat beragama dalam kehidupan sosial. Kerukunan dalam umat beragama mengandung 3 unsur penting. Yang pertama, kesediaan untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain. Kedua, kesediaan membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakininya. Ketiga, kemampuan untuk menerima perbedaan, merasakan indahnya sebuah perbedaan, dan mengamalkan. Konsep kerukunan antar umat beragama ada 3 kerukunan yang disebut dengan istilah trilogi kerukunan, yaitu kerukunan intern masing-masing umat dalam satu agama, yaitu kerukunan di antara aliran-aliran atau paham mazhab-mazhab yang ada dalam suatu umat atau komunitas agama. Kerukunan di antara umat atau komunitas agama berbeda-beda, yaitu kerukunan di antara para pemeluk agama-agama yang berbeda, yaitu di antara pemeluk Islam dengan pemeluk Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Kerukunan antar umat atau komunitas agama dengan pemerintah, yaitu supaya diupayakan keserasian dan keselarasan di antara para pemeluk atau pejabat agama dengan para pejabat pemerintah dengan saling memahami dan menghargai tugas masing-masing dalam rangka membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beragama. Beberapa pedoman yang digunakan untuk menjalin kerukunan antar umat beragama yaitu saling menghormati, kebebasan beragama, menerima orang lain apa adanya, dan berpikir positif. Tujuan kerukunan antar umat beragama. Yang pertama, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan keberagaman. Kedua, untuk mewujudkan stabilitas nasional yang mantap dan baik. 3, menunjang dan mensukseskan pembangunan. Yang keempat, memelihara dan mempererat rasa persaudaraan. Selanjutnya ada faktor-faktor terjadinya kerukunan antar umat beragama. Yang paling terpenting ialah toleransi menuju kerukunan. Toleransi sendiri dalam bahasa Arab adalah tasamuh, artinya membiarkan sesuatu untuk dapat saling mengizinkan serta saling memudahkan. Toleransi adalah suatu sikap yang memberi kebebasan kepada orang lain tanpa ada unsur paksaan dan memberikan kebenaran atas perbedaan tersebut sebagai pengakuan hak-hak asasi manusia.
Al-Quran menjelaskan bahwa sikap toleransi dapat memudahkan dan mendukung etika perbedaan. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ayat di atas menjelaskan bahwa kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat tidak ada perbedaan antara kerukunan dan toleransi. Tanpa ada kerukunan, toleransi tidak pernah ada. Sedangkan toleransi tidak pernah tercermin bila kerukunan belum tercapai. Materi selanjutnya adalah faktor-faktor penghambat terjadinya kerukunan antar umat beragama. Yang pertama, pendirian rumah ibadah. Yang kedua, penyiaran agama. Yang ketiga, perkawinan beda agama. Yang keempat, penodaan agama. Yang kelima, kegiatan aliran sempalan. Yang keenam, berebut kekuasaan. Yang ketujuh, beda penafsiran. Dan yang kedelapan, kurangnya kesadaran. Selanjutnya yaitu faktor pendukung terjadinya kerukunan antar umat beragama. Yang pertama, memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama serta antar umat beragama dengan pemerintahan. Yang kedua, membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi dan implementasi dalam menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi. Yang ketiga, menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka memantapkan pendalaman dan penghayatan agama serta pengalaman agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan antar umat beragama. Yang keempat, melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan antar umat manusia yang berfungsinya dijadikan sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan prinsip-prinsip berpolitik dan berinteraksi sosial satu sama lainnya dengan memperhatikan adanya sikap keteladanan. Yang kelima, melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai ketuhanan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan nilai-nilai sosial keagamaan. F. Menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Menjaga kerukunan hidup antar umat beragama salah satunya dengan dialog antar umat beragama. Salah satu persyarat terwujudnya masyarakat yang modern, yang demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan atau pluralitas masyarakat dan bangsa serta mewujudkannya dalam suatu keniscayaan. Konflik yang terjadi antar umat beragama tersebut dalam masyarakat yang multikultural adalah menjadi sebuah tantangan yang besar bagi masyarakat maupun pemerintah, karena konflik tersebut bisa menjadi ancaman serius bagi integrasi bangsa jika tidak dikelola dengan baik dan benar. G. Peran pemuda dalam menegakkan kerukunan antar umat beragama. Sebagian besar dari generasi muda Indonesia, kaum muda atau pemuda, menghadapi tantangan besar untuk bisa berperan aktif dalam pengelolaan kemajemukan keagamaan, sehingga kemajemukan keagamaan bukan menjadi suatu ancaman yang bisa mendisintegrasi bangsa dan negara, melainkan suatu kekayaan sosio-kultural yang berfungsi integral dan inspiratif bagi kemajuan bangsa di masa depan. Untuk dapat membuat kemajemukan keagamaan sebagai sebuah unsur pemersatu dan menginspirasi bangsa, setiap orang beragama di Indonesia maupun agama atau kepercayaan dan aliran keagamaan atau aliran kepercayaannya perlu memandang agamanya sebagai unsur pelengkap bagi agama lainnya, unsur yang potensial dapat saling
dapat saling memperkaya, baik dalam doktrin keagamaan maupun dalam praktek kehidupan beragama. Ciri-ciri pemuda. Masa pemuda adalah suatu masa perubahan. Pada masa pemuda, terjadi perubahan yang cepat baik secara fisik maupun psikologis. Yang disebut pemuda yaitu pada umur 15 tahun sampai 25 tahun. Ada beberapa perubahan yang terjadi selama masa pemuda. Peningkatan emosional yang terjadi secara cepat pada masa pemuda awal yang dikenal dengan sebagai masa storm dan stres. Peningkatan emosional ini merupakan hasil dari perubahan fisik, terutama hormon, yang terjadi pada masa pemuda. Selanjutnya adalah aktivitas pemuda dalam kegiatan keagamaan. Untuk menjaga kerukunan umat beragama secara berkelanjutan, maka diperlukan beberapa bidang. Yang pertama adalah bidang keagamaan. Dalam bidang keagamaan sendiri, yang pertama adalah mengadakan musyawarah antar umat beragama untuk memahami agama masing-masing. Dan yang kedua adalah bekerja sama untuk menciptakan rasa aman. Di bidang selanjutnya ada bidang pendidikan. Yang pertama, ada meningkatkan pendidikan. Yang kedua, dengan meningkatkan potensi masyarakat. Dan yang terakhir ada bidang sosial. Di bidang sosial, yang pertama ada mengadakan bakti sosial. Yang kedua, membersihkan rumah ibadah secara bersamaan. Dan yang ketiga, bekerja sama untuk mensukseskan acara yang diselenggarakan masyarakat. Peranan pemuda dalam masyarakat dibedakan dalam dua hal, yaitu yang pertama, peranan pemuda yang didasarkan atas usaha pemuda untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan. A. Pemuda meneruskan tradisi dan mendukung tradisi. B. Pemuda yang menyesuaikan diri dengan golongan yang berusaha mengubah tradisi. 2. Peranan pemuda yang menolak menyesuaikan lingkungan sekitarnya dibedakan menjadi A. Jenis pemuda bangkit. B. Jenis pemuda nakal. C. Jenis pemuda radikal.